A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul lagi malam ini, duduk bareng lagi sambil belajar, sambil saling menasehati dan berburu ilmu di sini. Di rumah kajian Anamel, mudah-mudahan grup ini bisa menjadi wasilah buat kita semua untuk selalu istiqomah dalam beribadah dan meningkatkan frekuensi ibadah kita. Karena ketika frekuensi kita semakin tinggi dan adanya connecting, insya Allah rezeki, gelombang rezeki pun akan datang secara bertubi-tubi. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa dikumpulkan bersama keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh beliau, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat nanti kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang masih istiqomah di dalam grup ini. Semata-mata saya hanya ingin mengajak saling berbagi ilmu dan saling menasehati. Karena sahabat yang terbaik adalah sahabat yang bisa menasehati untuk di jalan yang benar-benar kita mau bersama-sama merubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Semoga kita selalu diberikan kemuliaan, kebahagiaan dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia yang tenang, tenang hati, tenang pikiran dan tenang segala-galanya. Karena kita mau menjadi manusia yang tenang atau mau menjadi manusia yang senang. Coba cek sendiri pilihan itu. Apakah kita mau menjadi manusia yang tenang? Apakah kita mau menjadi manusia yang senang? Coba pilihan mana yang mau kita pilih? Apakah mau senang atau mau tenang? Tema kita malam hari ini yaitu adalah frekuensi rezeki. Frekuensi rezeki ini adalah salah satu dari jurus ilmu magnet rezeki yang kita mesti pahami, karena di dalam mempelajari ilmu magnet rezeki itu ada 101 jurus. Ya, 101 jurus dan harus dari jurus pertama, jurus kedua, jurus ketiga harus paham, ya. Harus paham bahwa dan kita praktekkan juga
Ya, bukan hanya paham tapi kita mempraktekannya. Buat apa kita belajar tapi kita tidak mempraktekkan dari ilmu itu? Ya. Kenapa? Rasa syukur saya itu ya sudah mengenal ilmu magnet rezeki itu, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa memperbaiki diri, ya sudah bisa belajar membuka perisai. Perisai itu selalu menghalangi setiap rezeki kita yang datang. Perisai itu banyak sekali jenisnya, bentuknya, baik dari yang kecil maupun yang besar. Bahkan kita tidak bisa melepas perisai kita karena kita selalu mungkin masih takut, masih sayang membukanya, masih takut melepasnya karena masih mencintai. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengangkat perisai-perisai kita. Jangan terlalu sayang kepada perisai kita, nanti yang berujung kepada perisai-perisai yang baru. Ya, belajar untuk memperbaiki kata-kata. Ya, di dalam ilmu magnet rezeki itu disiplin kata. Tidak boleh mencaci, menghina, memaki saudara, sahabat dan lainnya. Just cukup belajar disiplin kata. Jadi setiap yang kita ucapkan adalah doa. Karena di dalam persan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap doa, setiap kata yang kita ucapkan itu adalah doa. Dan setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan. Maka setiap ucapan itu hati-hati dicatat oleh malaikat. Dan ketika ucapan kita dicatat oleh malaikat, kalau kita sedang bersumpah serapah kepada orang dan itu dikabulkan oleh malaikat, apa yang akan terjadi? Makanya kita harus menjaga lisan kita. Berdisiplin kata itu penting, ya, untuk memperbaiki diri kita pelan-pelan saja, nggak usah terlalu terburu-buru. Everything need proses, semuanya butuh proses. Without instan, nggak ada yang instan. Pengen yang instan, coba lihat resiko-resiko yang instan. Makanan yang instan jika kita konsumsi itu pasti berbahaya untuk kesehatan diri kita, ya seperti itu. Jadi segala sesuatu itu melalui proses. Dengan proses kita bisa tahu, ya, perjalanan, halangan, rintangan, dan kita bisa tahu makna dari perjuangan. Itu proses. Kalau tidak ada proses, berarti dia nggak bisa dapat apa-apa. Dia tidak bisa menemukan jalannya sendiri. Karena semua serba instan, ya seperti itu. Frekuensi rezeki. Frekuensi itu apa sih? Ya, definisi dari frekuensi itu apa? Frekuensi itu secara umum banyaknya sesuatu yang terjadi setiap detiknya. Banyaknya sesuatu setiap detiknya. Atau jika dikaji dalam getaran, frekuensi ini bisa diartikan sebagai jumlah getaran yang berlangsung selama 1 detik. Ya, jadi berapa getaran itu dalam 1 detik tuh frekuensi itu. Makanya kalau frekuensi lemah sinyal nggak dapat, jaringan juga nggak dapat. Gelombang radio itu menggunakan frekuensi. Ketika kita nyari siaran radio, ya, ketika frekuensinya lemah, maka suaranya itu akan terputus-putus, ya, tidak jelas, ya. Jadi seperti itu. Akan tetapi jika dikaji dengan gelombang, frekuensi juga bisa disebut sebagai jumlah gelombang.
gelombang yang dihantarkannya itu. Yang terjadi setiap 1 detiknya berapa gelombang per detik gitu. Luar biasa, kalau frekuensinya itu tinggi, berarti gelombang yang dialirkannya itu tinggi juga. Ya. Yang terjadi ya sesuai standar nasional itu ada ininya. Satuan yang dipakai dalam mengukur frekuensi itu kan hertz ya. Disingkat Hz. Satuan ini diambil dari nama seorang fisikawan ya, yang berasal dari Jerman, yaitu Heinrich Rudolf Hertz itu. Yang sudah pernah belajar kimia, ilmu fisika pasti kenal ya. 1857 sampai 1894 ya. Diambil namanya dari itu frekuensi. Nah, itu frekuensi secara definisi. Nah, bagaimana kalau frekuensinya itu adalah rizki? Kalau pengen rizki kita mengalir atau ya sefrekuensi, kan ada sefrekuensi. Nah, kita harus punya connecting biar menjadi sefrekuensi. Jadi setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sinyal frekuensi yang kuat. Cuman kitanya nih yang tidak sefrekuensi. Kita tidak mau nanggap gelombang itu, sehingga lemah karena frekuensinya tidak tertangkap oleh kita. Jadi itu artinya setiap hari itu Allah memberikan rizki. Ini pernah saya bahas di kajian sebelumnya. Allah memberikan semua rezeki yang seperti air bah itu kan. Allah memberikan semua rizki yang luar biasa setiap harinya, banyak tidak terukur. Dan ketika sampai ke kita, itu ada yang sedikit, ada yang full. Itu frekuensi penangkapannya ya, lemah atau tinggi. Bagi frekuensinya yang udah tinggi, bagi orang-orang yang sudah meningkatkan kualitas ibadahnya, maka frekuensi itu tinggi karena dia udah connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah seperti itu? Apakah ibadah kita sudah seperti itu? Apakah kita dengan Tuhan itu udah connecting, saling terhubung, saling sefrekuensi? Salah satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau memperbaiki ibadah solatmu, maka Allah akan memperbaiki finansialmu. Ketika kita memperbaiki ibadah solat kita, maka di situ nanti Allah akan memperbaiki finansial kita atau rizki. Itu artinya sama dengan kita sedang membangun atau melakukan frekuensi agar sefrekuensi, connecting, agar connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau sefrekuensi sedangkan kita aja jauh. Kita sering lalai dalam sholat. Kita lebih sibuk dengan urusan dunia kita. Kita lebih sibuk dengan bisnis kita. Kita lebih sibuk dengan perdagangan kita. Kita sibuk dengan jabatan kita. Kita lebih sibuk dengan tugas-tugas kita yang hampir deadline. Kita mengutamakan tugas kita ketimbang kita belajar mendekatkan diri kepada Allah. Ketimbang kita memperbaiki diri kita kepada Allah. Bagaimana mau menciptakan sefrekuensi, sedangkan gelombang yang Allah berikan kita tidak terima, kita tidak sambut agar menjadi satu gelombang. Nah, inilah makanya setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu menyebarkan rezekinya di seluruh alam semesta ini tanpa pandang bulu. Semua dikasih, cuman kitanya nangkapnya. Kita nangkap baik kalau frekuensi kita baik.
Kita nangkapnya nggak baik, berarti lagi nggak baik frekuensi kita. Cek kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cek kedekatan kita dengan Allah. Ya. Jadi harus sefrekuensi supaya gelombang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa sambut dan bisa menjadi satu frekuensi, sehingga ketika rizki yang Allah berikan itu kepada kita masuknya luar biasa. Ya. Jangan disalahkan ketika kita berdagang sepi pembeli. Ya. Mungkin karena kedekatan kita dengan Allah itu jauh. Kan yang menciptakan semuanya alam semesta ini kan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kamu rizki Allah. Yang memberikan kamu kedatangan seorang pembeli juga Allah. Jadi dekatin dulu, ya, dekatin dulu kepada yang punya rizki. Bukan kita pengen kaya, pengen lain datang ke lain, datang selain Allah. Tidak begitu. Tapi banyak juga orang yang melakukan itu. Ya karena di hati mereka tidak ada iman. Keimanan mereka telah hancur karena dunia yang memang sudah ada di hati mereka. Mereka tidak lagi menginginkan akhirat. Ya, mereka anggap biarin akhirat mah belakangan. Yang penting gue kaya di dunia. Itu. Ya. Jadi logikanya, rezeki itu seperti halnya sebuah gelombang ya. Kita tidak akan bisa menangkap gelombang tersebut manakala frekuensi kita tidak sama. Nih perlu digarisbawahi. Logika rezeki itu seperti halnya sebuah gelombang. Kita tidak akan bisa menangkap gelombang tersebut manakala frekuensi kita tidak sama, apa yang diberikan oleh Allah beda dengan kita. Makanya harus dirubah frekuensinya dengan sama, dengan cara tadi mendekatkan diri kepada Allah. Kenal, dekat. Ya, ibadahnya ditingkatkan. Faktanya ketika rezeki berada dalam gelombang yang berfrekuensi tinggi, maka kita harus mencocokkan diri agar sesuai dengan frekuensi yang tadi saya bilang. Jadi harus sefrekuensi. Jika kita tidak pernah masuk ke dalam frekuensi, maka rezeki kita tidak akan datang kepada kita. Jadi cara yang mudah untuk mendapatkan keajaiban adalah menaikkan frekuensi sampai ke titik keajaiban itu terjadi. Pantas saja kita belum menjadi manusia yang ajaib, yang menjadi manusia yang maunah, manusia yang diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pingin umroh gratis, pingin kebangun rumah, pingin punya keturunan, frekuensi kita dulu taikin, frekuensi kita dulu tinggi. Maksudnya frekuensi ditaikin itu seperti apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan, pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala itu diperbaiki supaya ada koneksi dengan Allah. Dengan begitu nanti kita bisa terkoneksi dan sefrekuensi dengan Allah. Apa yang Allah berikan, frekuensi kita nyambung. Ya. Tingkatkan dari hal yang mana dulu, ayo kita mau tingkatkan supaya frekuensi ibadah kita naik. Sehingga kita menjadi manusia yang mulia. Dan setelah kita menjadi manusia yang mulia, artinya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, tawakal, ya,
nanti gelombang rezeki itu juga akan kita terima. Seperti itu. Dari hal mana dulu yang harus kita perbaiki? Ayo, dari hal yang mana dulu? Ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis, yaitu dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas maksudnya memberi, mengeluarkan infak dan lain sebagainya. Sedangkan tangan yang berada di bawah adalah tangan yang selalu meminta, pengen dikasih melulu sama orang. Ya, tangan yang di atas adalah lebih mulia. Maka ketika kita menjadi mulia, ya, ketika kita sudah memperbaiki ibadah kita, ya, meningkatkan frekuensi ibadah kita, dan meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya, maka gelombang rezeki itu akan datang menghampiri kita. Rezeki itu bukan hanya berupa uang, ya, banyak sekali. Rezeki meskipun kita tidak berlimpah, tiba-tiba dapat uang kaget, atau tiba-tiba dapat umroh gratis, tidak hanya di situ rezeki itu. Rezeki itu luas. Bisa dapat jodoh lebih mudah, tiba-tiba ada yang datang ke rumah tanpa disengaja, perkenalan lewat media sosial, karena dia berjiwa serius, tiba-tiba datang. Ketika apa tuh? Ketika kita mengubah dan memperbaiki diri, ibadah-ibadah kita, frekuensinya kita naikin menjadi lebih tinggi, ya. Yang menghalangi frekuensi itu pasti ada. Banyak penghalang-penghalang frekuensi itu. Maka kita jangan hiraukan, tetap fokus. Kemarin kita belajar fokus on Allah. Fokus aja sama Allah. Ya, enggak ada yang lain. Sehingga frekuensi kita bisa terjaga. Yang hal-hal yang tidak terlalu terjaga ini, frekuensi kita ini sering sekali adanya hambatan-hambatan. Yaitu terjadinya frekuensinya ada halangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus menjadi tangan di atas lebih mulia, tangan di atas yang menjadi lebih mulia. Rezeki itu banyak, ya, banyak sekali dan luas. Jadi tiba-tiba dia datang, pengen ketemu, kenalan, tanpa ada pacaran lagi, ta'aruf, setelah nikah langsung melamar. Ya. Alhamdulillah. Tiba-tiba saja keajaiban itu ada. Atau yang belum punya keturunan dan tiba-tiba alhamdulillah tapan disengaja, Masya Allah, Allah berikan amanah berupa anak. Masya Allah, luar biasa. Saya doakan bagi di sini di dalam grup ini yang menginginkan keturunan, yang masih belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan dengan wasilah di sini Allah berikan keajaiban itu untuk sahabat-sahabat surgaku yang berada di sini dan yang masih mengangkatkan tangannya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua apa yang dihajatkan dan diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul. Amin. Amin. Jadi yang pertama ketika kita ingin meningkatkan frekuensi kita, yaitu adalah dari hal yang terkecil kita perbaiki dari sholat kita. Ya, karena sholat itu mengandung, ada hubungannya ke finansial. Ya, ada hubungannya dengan ke finansial. Coba jika kita pahami arti dari azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Allah memanggil kita untuk sholat. Kalau Allah udah manggil, lakukan. Semua apa yang sedang kamu lakukan tinggalkan. Tanggung, nanti rezekimu tanggung. Pemutus itu penghalang frekuensi.
Aduh lagi rame warung, tinggalin. Ngomong sama pembeli, maaf ya Bu, saya mau sholat dulu. Tinggalkan. Ya, karena yang punya rizki dan memanggil. Yang punyanya dunia sudah manggil. Jangan sibuk oleh diri kita sendiri. Ya. Coba kita mulai dari hal itu aja dulu, perbaiki sholat kita. Meskipun sholat kita belum benar, tapi memperbaiki sholat tepat waktu itu baik. Dan semoga ketika engkau memperbaiki ibadah sholatmu, aku janji akan memperbaiki finansialmu. Saya telah membuktikannya Ibu, Bapak. Ya, saya telah membuktikannya sahabat-sahabat surgaku. Ya, bahwa benar adanya ketika kita memperbaiki ibadah sholat kita, finansial itu datang. Ya, rezeki itu datang. Gelombang frekuensi kita meningkat. Koneksi kita meningkat dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu meningkat. Luar biasa. Jadi kita perbaiki dulu ibadah sholat kita satu-satu, nggak usah sekaligus, pelan-pelan. Yang tidak mudah atau yang sulit dilakukan yaitu antara sholat isya dan subuh. Sholat isya dan subuh ini luar biasa. Apalagi kalau kita belajar keutamaan sholat subuh, yaitu apa? Sholat sunnahnya sebelum subuh itu mempunyai pahala seperti kita mempunyai dunia dan isinya. Manusia yang mana di muka bumi ini punya dunia dan isinya? Ayo, itu sholat sunnahnya sebelum subuh. Apalagi subuhnya. Saya juga dulu sama. Ya. Susah dibangunkan. Ya. Susah sama. Maka belajar mencoba. Sedang mencoba. Dan ketika diuji saya kembali ini. Ya, terasa berat ya. Di sholat subuh itu luar biasa, tapi pahalanya Masya Allah. Kita yuk cek yuk. Ya, kita cek subuh kita. Alhamdulillah tahajud kita, subuh kita cek. Kita tingkatkan frekuensi kita kepada Allah. Kita mendekatkan diri. Minta ampun, mendekatkan diri. Kalau pengen frekuensi kita sefrekuensi dengan Allah. Maka gelombang-gelombang yang Allah berikan itu nanti akan kita tangkap dengan mudah. Enggak loss. Ya, enggak loss. Jadi seperti itu. Yang tadi pertama yaitu kita perbaiki sholat dulu. Kita perbaiki itu dulu. Yang kedua, kita perbaiki lisan kita atau disiplin kata. Disiplin kata kita perbaiki dulu. Yang gibah-gibah kecil itu kita belajar hindari. Ya. Tetap di hati selalu berzikir kepada Allah. Agar apa? Agar tenang. Agar kita tidak mengikuti ya omongan-omongan orang dan mendengar dan akhirnya menjadi manusia yang apa? Gibah bersama dan lain sebagainya. Itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu selalu menjaga positive feeling, kayak kemarin udah belajar. Positive thinking ya, positive feeling, positive thinking. Jaga itu, pertahankan LOP-nya ya. Jadi dengan 3 unsur ini untuk menaikkan frekuensi kita agar terkoneksi dengan Allah, agar bisa mendapatkan gelombang rezeki, yaitu kita cek dari yang 3 ini. Yuk, mulai malam ini alhamdulillah sudah ada kajiannya, sudah ada penjelasan materinya. Nanti setelah ini tutup dengan qiyamul lail, salat malam. Ya, witir dan witri, kemudian disambung dengan al-mulk. Ya, dibaca dengan al-mulk. Ketika dibaca disambung dengan al-mulk. Zikir sebelum tidur,
dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa meningkatkan frekuensi ibadah kita. Dimulai dari hal yang kecil. Jangan dari hal yang besar dulu. Dari ibadah-ibadah dulu yang kita lakukan. Dari mana? Dari sholatnya, lisan kita dan prasangka kita. Itu dulu saja. Itu dulu saja kita pelajari. Setelah kita pelajari, kita praktekkan. Kalau ilmu itu kita dapatkan kemudian kita praktekkan, buat apa ngedengerin kajian malam ini? Jika masih banyak yang mendengar kajian malam ini, ya, kajian ini bukan hanya untuk didengarkan saja, tapi sambil dipelajari dan kalau bisa istiqomah dipraktekkan. Kayak tadi nih ada 3 nih. Yang pertama kita harus perbaiki sholat kita. Yang kedua lisan kita harus jaga. Yang ketiga yang ini prasangka kita, baik kepada manusia maupun kepada Allah kita jaga. Dengan begitu kita akan menjadi lebih tenang dan frekuensi ibadah kita tingkatkan. Yang tadinya sholat 5 waktu tambahin sama sunnahnya. Ya, sunnahnya ditambahin. Setelah sunnahnya ditambahin 2 sholat yang penting. Duha jangan lupa tiap pagi. Ya. Tiap pagi baca 2, setelah subuh baca Al-Waqiah. Ya. Setelah sholat duha kita baca doa duha, kemudian kita membaca zikir pagi. Kalau mau nanti saya adain nih. Saya adain zikir pagi dan sore. Itu buat penyelamat kita. Buat penyelamat kita baca zikir itu. Baca sholawah kepada Nabi. Tapi ingat, semuanya tertuju kepada Allah, bukan hanya mendapatkan dunianya saja. Pengen sholawat, pengen punya mobil, sholawatin aja. Yang penting lillahi ta'alanya dulu, mencapai ridho Allah, jangan yang lain. Itu aja dulu. Ya, yuk mulai malam ini kita tingkatkan ibadah-ibadah. Sebenarnya saya pengennya saya nih di grup ini nih, saya pengen ada tilawah apa ya namanya, saya lupa. Jadi setiap minggu itu kita baca Quran, bagi yang khatam dia bisa kholas kayak gitu. Jadi si Anu dapat juz berapa, setelah dapat juz berapa ada tuh saya punya satu grup itu untuk mengingat kita, meningkatkan frekuensi kita kepada Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran setiap hari. Yaitu ada program namanya baca Quran setiap hari, cuma kita dibagi juznya dengan peserta yang berada di grup. Namanya tilawah tadarus, ya, tilawah tadarus. Mudah-mudahan kalau kita sampai kepada bulan suci Ramadan, kita terapkan ini, tolong didukung grup ini gitu. Jangan diam, mendengarkan. Kalau bisa bertanya, kalau pertanyaan itu mampu saya jawab. Kalau tidak bisa saya simpan dan saya nyari sumbernya, ketika saya menemukannya nanti saya sampaikan. Seperti itu. Grup ini tidak akan maju ya kalau di dalamnya itu hanya ada mendengarkan. Ketika saya buka itu untuk bertanya tapi tidak ada yang bertanya. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai bipakyum hanya mendengarkan saja. Seperti itu. Insyaallah di bulan suci Ramadan nanti kita adakan tadarus, tilawah tadarus pekan. Jadi seminggu 30 juz kalau ada yang berminat. Kalau tidak ada yang berminat, yang hanya dicuekin, ya itu saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk mulai malam ini kita mencoba memperbaiki ibadah kita, frekuensi kita kepada Allah, agar gelombang yang Allah berikan kita terima sefrekuensi.
Akhirul kata, apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan lahir batin, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil, kita praktekkan ilmu malam ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.